ya. Kalau gue suka tidur kalau dengar suara ini, gunting sama cukuran. Jadi kalau lagi dipotong rambut tuh gini gitu. Itu gue nggak tahu. Tapi kata tukang cukurnya nggak apa-apa mas. Sering kok orang begini. Emang banyak yang gitu ternyata. Gue kalau di tukang cukur malah momen yang bikin tidur tuh pas dipijitin. Wah. Itu enak tuh. Apalagi yang asgar-asgar itu kan pasti plus pijit tuh. Udah nggak mungkin enggak gitu. Balik lagi dong. Kita balik lagi. Iya. Kalau Mas Maulana potong rambut di mana? Kita lagi ngomongin rambut ini. Gitu. Balik nyambung sama gua Abram di Alam. Gua Alam, dia Abram. Kita beda tahun. Ada satu lagi, sesuai minggu lalu kita sempat, bukan minggu lalu ya, episode sebelumnya kita bilang akan ada tamu nih. Siapa tamunya? Ini adalah sudah datang, Maulana Jawi. Salam. Sebelumnya terima kasih loh Mas, sudah bisa hadir di sini jadi tamu kita pada Iya, hari sama-sama. ini. Saya juga terima kasih sekali bisa hadir di sini. Gimana? Maulana Jawi, enggak, karena udah lama kenal sebenarnya. Aku udah kenal lama nih sama Maulana Jawi. Kenapa pakai nama Maulana Jawi sekarang? Aku kenal jenengan, gitu. Iya. Nama Itu aslinya adalah Mas sebenarnya siapa? Maulana Maghribi. Oh, oke. Apa nih? Maulana Jawi itu gimana? Iya, panjang itu kan diceritain. Oke. Kalau bab kesimpulan lebih pendek Mas, bisa Mas. Iya. Takutnya nanti malah habis Nggak usah 12 episode gitu kan. Lebih ke Saking kesimpulannya panjangnya. nggak apa-apa. Jangan-jangan lebih ngalahin sinetron apa tuh yang panjang Tersanjung. Iya. Itu kan panjang banget tuh sinetron. Betul. Iya. Ntar malah ngalahin itu ceritanya. Sampai kaya loh itu semuanya. Luar biasa. Nah, Mas, kenapa Maulana Jawi? Itu Penasaran ya? kira-kira 10 tahun terakhir ya. 10 Panjang emang panjang sih. Ternyata panjang. Iya, Panjang. Berawal dari proses membuat ini salah satu sastra kawi ya, salah satu sastra kawi Jawa. Lalu saya ingat dulu pesan orang tua lah, pesan nenek kakek gitu ya. Kalau terus seiring saya sering perjalanan jauh gitu ya, sering nggak pulang tepatnya. Oke, berarti Bang Toyib juga ya. Oke. Ya, dulu kan bahasa Jawanya itu sesuk kamu yang gede ketika kamu mengembara gitu ya. Ojo lali karo Jawamu gitu. Oke. Jawimu lah gitu. Akhirnya entah kenapa, terus seiring waktu itu saya banyak mengerjakan sastra kawi Jawa gitu, terus saya nyaman dengan nama itu gitu. Nah, untuk pengingat, ya, biar ingat terus kalau misalnya dari Jawa. Lebih kepada asal muasal ya. Jadi saya dari Jawa untuk supaya ingat diri saya sendiri. Pada intinya ingat orang tua mungkin kan. Tujuannya kemana ngapain dah. Oke. Ingat orang tua. Iya. Ini ngomongin sastra kawi ya. Iya, singkatnya sih begitu dalam ya? perjalanannya ada lagi ya akhirnya yang mengukuhkan nama itu begitu. Iya. Bentar, mungkin banyak orang yang nggak tahu ya sastra kawi ini apa. Iya. Pasti masih banyak orang yang nggak tahu. Sastra kawi itu sebenarnya ya sastra, tapi kawi itu diambil dari bahasa penyair ya. Kawi itu artinya penyair, jadi di era zaman dulu itu poro kawi gitu lah. Poro kawi itu para penyair. Para penyair. Iya. Itu Jawa ya, bahasa Jawa ya. Jawa. Kawi. Sanskrit juga. Sanskrit juga. Sanskerta. Iya. Oke. Berarti Gunung Kawi itu gunung penyair. Beda lagi. Bisa jadi. Bisa jadi. Ya kan ada gunung kawi kan. Kalau secara arti Jawa iya.
Berarti kan gunung penyair. Tapi sifat bahasa Jawa itu kan banyak ya. Ya banyak banget, banyak banget. Tergantung ini ya. Sekarang ketabrak aja ada banyak tuh bahasa Jawanya. Ya kan, ketabrak dari belakang ada istilahnya, dari samping ada, lengkap. dari depan ada. Lengkap Jangan kan dan itu. ekspresif. Biasanya Lagi kondisi tanjakan, ini ada mobil nabrak begini, itu ada lagi namanya, beda lagi. lengkap. Enggak, dan semuanya tuh bahasa ekspresif biasanya. Ih. Pendek-pendek. Nah, Kalau penjelasannya apa tuh bisa apa sih istilah yang tahu bisa diganti dengan kan? Nah kayak gitu. Makanya udah gue bilangin gini-gini bla 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 bla. Bahasa Jawa cuma jadi kan. Nah. Gitu kan. Ekspresif sekali itu bahasa Jawa. Istilah-istilah itu. Benar juga. Emang benar sih. Itu ya unik ya sebenarnya. Sebenarnya unik sih, yang kayak gitu-gitu itu unik sebenarnya. Aku nggak suka sama hal ini. Prek. Kayak gitu kan Jawa. Jawa kan gitu. Istilah-istilahnya kan gitu. Pendek-pendek lu. Sebenarnya Mas Danski mau ketawa juga nggak apa-apa loh. Oh iya. Di situ ada Mas Danski. Ya. Teman kita juga. Tapi yang jangan lupa itu rokoknya dibakar dulu. Oh iya. Iya. Takutnya kan pegangin, nggak tahu ya udah tandek nggak dibakar-bakar. Nunggu giliran korek. Jadi ya sebenarnya di sini santai aja kan, Santai kita banget. konsepnya tuh ngobrol aja, kayak kita ngobrol di depan tadi gitu kan, kayak ketemu temen lama ngobrol gitu. Tapi ada satu hal yang aku juga ini nih, Patu mau harus congratulation nih sama Mas Maulana. Apa tuh? Dia baru rilis. Ada rilis satu lagu. Rilis satu lagu Di tanggal 17 kemarin. Oke, tanggal 17. Yang judulnya adalah apa, Mas? Al-Fatih. 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 Apa itu Mas Al-Fatih, Mas? Itu sebenarnya bentuk sholawat ya, sholawat Fatih. Sholawat Fatih. Secara utuhnya itu adalah sholawat Fatih yang kita kita kompos lagi dengan aransemen yang baru tentunya, dan langgamnya lebih dominan ke nada Jawa sama Arab gitu. Oke. Al-Fatih. Aku ingat mirip-mirip ini kalau bahasa apa tuh di Islam tuh kayak surat tuh. Apa ada Al-Fatihah ya? Al-Fatihah. Betul. Iya. Ya maknanya Al-Fatih di sholawat itu ya itu sebagai pembuka. Oh iya. Makanya kan Bener-bener. Al-Fatihah kan emang surat pembuka juga. Iya. Oke. Gitu. Al-Fatih. Fatih. Oke. Iya. Kenapa Mas? Kenapa merilis atau mempunyai karya Al-Fatih ini? Itu Kan apa? itu kan ada ekspresinya seorang Maulana Jawi ya. Ekspresi ada perjalanan di situ sampai ini muncul, terus mau menyuarakan apa, menyampaikan apa. Iya. Ada apa di balik Al-Fatih ini, Mas? Itu setelah perjalanan naik turun gunung itu ceritanya. Iya. Tapi sebelum itu saya juga meng-create sastra kawi itu tadi, yang akhirnya ketemu medium sholawat ini, gitu. Oke. Ya. Kan sempet istilahnya bukan bosen tapi nyari musik apa lagi ya yang saya rasa nyaman buat saya untuk istilahnya saya bisa rilis di situ. Berarti basically memang pemusik ya? Atau penyanyi atau apa? Dia pemusik. Pemusik. Ya, Berarti karena aku kenal dulunya waktu di Jogja itu adalah kita udah lama ya kenal ya. Lama. Itu dia pemusik. Dulu punya studio di Jogja, punya studio rekaman gitu kan. Sempet ya? Iya, sempat. Dan di Instagramnya aku pernah lihat dia merekam suara-suara alam itu di gunung. suaramu. Iya, tapi di gunung. Hah? Di gunung. Oke, berarti bareng waktu itu naik gunungnya. Enggak.
Jadi dia Kan bawa suara alam. Iya, suara aku dibawa sama dia direkam ulang di sana. Oh, gitu. Berarti bawa DAW full set ya. Oke. Nggak, tapi itu karena aku ngeliat dulu kan di IG itu seberapa kali diposting kan. Sempet kan, terus lagi ini suara angin, suara apa kayak di satu gunung, puncak gunung. Itu perjalanan waktu dulu itu masih terkait sampai ke sini nih. Iya, berhubungan tentu. Berhubungan ya? Iya, berhubungan. Iya. Dulu nih, dari dulu masih terkait sampai sini. Maksudnya naik gunungnya dari dulu, baru nyampe sekarang atau gimana? Jadi gini, dari dulu tuh dia kan senang sesuatu yang apa ya? Alam. Alami. Aha. Oke. Terus Natural dan alam. Kalau alam ntar konotasinya dia. Dari dulu, dari dulu suka sama alam. Harus dipisahin dulu. Agak meragukan ya. Harus dipisahin dulu. Ini adalah nature ya. Oke. Natural. Nah, natural, sesuatu yang natural, dia suka merekam itu, maksudnya kayak berkolaborasi dengan alam tuh kayak identik dengan Maulana buat aku yang lihat ya. Maksudnya dalam artian ya ini cuma meluruskan ya, misalnya kayak suara angin sepoi-sepoi, gesekan-gesekan daun-daunan kena angin, itu kan menimbulkan suara untuk beberapa orang yang malah itu bikin rasa kenyamanan untuk beberapa orang. Betul. Gitu kan. Kayak gue nyamannya dengan suara aliran air di sungai. Itu nyaman banget, malah bisa ketiduran. Iya. Gitu loh. Nggak ada hubungannya sih, katanya emang lu ya, udah tidur. Kan, maksudnya ya memang udah ngantuk sih. Tapi itu membantu kita untuk lebih rileks gitu. Malah ada temen gue yang dia bisa tidur karena dengar suara hujan. Yang akhirnya suara hujannya itu kalah sama suara ngorok. Akhirnya kita yang dengar malah berantakan. Iya. Kalau gue suka tidur kalau dengar suara ini gunting sama cukuran. Jadi kalau lagi dipotong rambut tuh gini. Itu gue nggak tahu. Tapi kata tukang cukurnya nggak apa-apa mas. Sering kok orang begini. Emang banyak yang gitu ternyata. Gue kalau di tukang cukur malah momen yang bikin tidur tuh pas dipijitin. Wah. Itu enak tuh. Apalagi yang asgar-asgar itu kan pasti plus pijit tuh. Udah nggak mungkin enggak gitu. Balik lagi dong. Kita balik lagi. Iya. Kalau Mas Maulana potong rambut di mana? Kita lagi ngomongin rambut ini. Gitu. Maksudnya di balik belangkonya tetap ada rambutnya kan? Dia pasti potong rambut. Cuma kelihatan jambangnya. Iya, tapi kalau gue lebih nanyainnya, emang gayanya suka pakai belangkon apa? Iya, kebetulan nyaman ya, nyaman. Oke. Itu yang bikin jarang kepangkas rambut. Iya. Oh, oke. Oke. Jadi di balik belangkon ini Mas, ada rambut. Rambutnya tuh keriting, lurus apa jangan-jangan ini dreadlock gitu ya? Bisa jadi ya. Dulu sempat gondrong juga. Tuh. Oh, kan? Tuh. Tapi potong rambut buat saya hal yang susah. Kenapa? Iya. Jadi lemes? Enggak, apa ya? Itu Samson. Oh, oke. Gimana? Harus sama orang yang nyaman dulu baru mau dipotong. Harus jadian dulu untuk bisa potong rambut. Sangat jarang sekali ke salon, apalagi ya hampir nggak pernah. Kalau disuruh potong rambut mikir, sopo sing motong ya, siapa yang motong gitu. Oke. Lucu juga ya. Iya. Enggak, pertanyaan lu yang lucu. Oh gitu. Nggak, gue langsung kebayang. Berarti pacar gue harus capster dong. Ya kan gitu kan? Iya juga sih. Tapi belangkon. Selain ini style, apa makna belangkon buat Maulana Jawi? Beserta ini ya, pokoknya yang style yang di keseharianmu ini apa nih? Kain batikan, terus ini apa, baju apa, boim. Oh. Ya kan kalau tapi bilangnya baju boim. Ada istilah Jawanya beda. Kalau secara filosofi itu ya panjang juga kalau diceritain. Oke, kesimpulannya aja. Kita kalau ngomong Mas Maulana itu langsung
Nggak usah bab 1 sampai bab 4. Langsung kesimpulan aja. Soalnya anak-anak ini nanti keburu bawel ngasihin time limitnya. Gitu. Kalau mau dimaknai secara mendalam ya, secara mendalam itu orang yang menggunakan belangkon itu intinya saya belajar menggunakan belangkon karena itu belajar bersikap satu, belajar membulatkan tekad. Oke. Ya jadi di balik nyaman jadi style dan saya nyaman juga itu ya secara pribadi itu punya tujuan gitu terhadap khususnya untuk diri saya sendiri gitu. Sebagai akhirnya menjadi sebagai ageman Pegangan ageman dan tentunya laku ya perjalanan gitu tapi ya itu saya sendiri dalam proses belajar menggunakan belangkon dan pakaian adat gitu ya. Ada lulusnya nggak sih kalau belajar pakai belangkon tuh? Itu lulusnya yang tahu hanya yang bisa tahu itu. Berarti di saat udah lulus nggak ada sertifikat ya? Iya, sertifikatnya nggak tekstual. Ya memang ya kalau belangkon kan tadi filosofinya itu kan membulatkan tekad gitu kan. Dalam artian yang kenapa dia diikat-ikat di atas kepala ini kan maksudnya biar ide kita itu terfokus menjadi bulat gitu loh. Ada beberapa di daerah yang pakai ikatan-ikatan kepala, kadang ada yang nongol satu di tengah, itu artinya biar kita bisa fokus gitu loh. Nah di Bali pun kan gue orang Bali, jadi istilahnya di Bali pun kalau misalnya orang pakai udeng gitu kan, itu punya makna juga untuk fokus di ibadahnya dan lain sebagainya gitu. Tapi pada ininya sih cinta budaya aja, suka budaya, ragam budaya Indonesia. Lebih pride to be gitu loh, kita bangga di budaya itu karena ya gue orang situ kan gitu kan. Berarti emang dari awalnya bermusisi ini emang bermusik, iya maksudnya menjadi musisi gitu kan, bermusik. Emang dasarnya itu solois atau? Dulu sempat main band juga. Oh sempat ngeband. Sempat ngeband gitu. Tapi belakangan ini solois aja. Yang berapa? Mulai 2013 mungkin ya. 2013 jadi solois. Iya. Aslinya Solo. Nenek yang dari Solo. Oh, berarti wajar dibilang solois. Oke, masuk akal. Soalnya kalau dari Jogja berarti kan Jogjais. Ya. Begitu gitu ya. Masa nggak nyadar? Iya, nyadar lah, nyadaris. Berarti nyadaris. Kayak Mas Alam ini kan Madurais. Iya. Sekarang lagi ngerokokis. Mas Maulana Jawi. Gini karena masih kebiasaan temen, kan udah temen ya, jadi kebiasaan manggilnya tuh ketika nyebut Maulana Jawi saya oke gitu. Apa yang berbeda dari antara Maulana Jawi dengan Maulana Maghribi? Apa yang berbeda, Mas? Sebenarnya nggak ada yang berbeda. Iya. Kalau mungkin ya secara bahasa Maulana Maghribi kalau kita memaknai itu apa? Ada nama seorang wali ya, Syekh Maulana Maghribi itu kan seorang wali dari Maghribi, dari negeri barat gitu ya. Dari luar gitu ya. Nah mungkin Jawi ini juga bisa diartikan dari saking Jawi, dari luar juga. Ketika dia dalam perjalanan, gitu. Dari mana? Dari Jawa misalnya. Dari mana? Dari Al-Maghribi, dari barat. Oke. Padahal kita biasanya tuh taunya maghrib itu kan kalau sunset ya. Iya. Sunset. Ya, kisaran jam 6 sebelum atau sesudah itu kan biasanya jadwalnya kan berubah-berubah tuh. Terus kalau khusus Indonesia semua event berhenti dulu. Stop dulu ya, lagi maghrib. Benar. Isoma. Istirahat sholat makan. Iya. Itu ciri-khasnya. Tapi kalau tadi apa dari barat berarti kan. Nah, Mas Alam ini kan juga Sagara ini dari barat. Segara. Oh iya, Segara ini dari barat.
Mungkin dalam bahasa yang berbeda kali ya. Tapi Jadi kalau kita jejer gini mas, kita ke barat-baratan mas. Barat-baratan. Iya. Oke. Iya. Benar. Situ timur. Iya, gue timur. Andai kata gue bilang dari Bali pun itu juga di timur. Iya benar. Secara geografis ini kita tepat. Iya, nggak salah memang. Makanya gue iyain. Iya. Apa? Mau ngomong apa? Bukan. Aku lebih ke. Nanti main dong. Main. Boleh lah di sini kita Harus dong. Masa udah kita main undang ke sini lagunya terus ya. nggak perform live? perform gitu ya. Tetep dong harus perform. Iya. Nggak mungkin nggak. Kita semua yang kita undang ke sini pasti perform. Gitu. Kemarin kan Mas Dodi pas kita undang ke sini kan dia perform juga. Oh. Perform sendiri apa ditemenin? Nanti ada Kang Mas Dani. Kang Mas teman kita Dani. juga, teman kita juga. Kang Mas. gitu. Kang Mas. Oke. Masih dia. Nanti Kang ada Mas Mas Dani yang nemenin. Tapi itu nanti di air aja ya, di air kita ngobrol, setelah ngobrol-ngobrol aja ya kita. Iya ya? dong. Oke. Biar orang bisa lebih menikmati. Kalau sambil ngobrol kan entar baru nyanyi, kita ajakin tanya lagi kan bingung. Jadi Iya mendingan juga. nanti. Terus enggak dia baru nyanyi selar satu kata kita bahas. Iya. Perempuan juga. Kenapa pakai kata itu gitu kan? Nah sebenarnya lagu yang dibuat ini lebih arah mana nih? Maksudnya dari pengalaman pribadi kah atau apa yang ditemuin semasa kan tadi katanya apa dapatnya itu dari perjalanan ini gitu loh. Iya. Ya kalau diartikan sholawat tuh tentunya banyak yang sudah menjabarkan lah. Tapi untuk saya pribadi setelah perjalanan tadi nyari musik apa ya yang bisa saya mudah untuk rilis gitu. Oke. Hanya di luar bahasa Jawa yang saya pelajari tadi menemukanlah sholawat ini. Dengan sholawat ini saya lebih bisa rilis lah istilahnya. Berarti istilahnya apa ya? Bisa dibilang nemuin hal yang khusus yang bisa disyukuri kah atau? Iya, menemukan sesuatu yang saya sendiri nggak bisa menjelaskan itu. Iya. Oke. Jadi dari syair-syairnya atau dari prosa-prosanya yang di luar bentuk sholawat yang utuh itu seperti membawa saya ke suatu tempat di mana kata-kata itu nggak bisa jelasin, tapi lebih ke pribadi ya sebenarnya. Pengalaman pribadi ya, ke dalam ya pengalaman ke dalam. Ya. Nah harapannya mudah-mudahan apa yang saya create ini bisa menjadi medium juga buat teman-teman seperti misal di katakanlah bisa jadi healingnya. Oke. Seperti yang kemarin kita bahas. Anak-anak zaman sekarang itu healingnya itu yang kayak kemarin tuh yang apa sih istilahnya yang lo bilang? Lupa kan? Sama. Enggak yang ini loh. Nggak ngebantu ya. Ini loh. Karena spesifik dulu episode yang sebenarnya yang mana? Lo beribadahnya cari yang mudah kayak orang Hindu gitu kan. Oke. Nah, itu kan dalam artian ya gue juga sering nemuin banyak orang yang ya lu mau agamanya apa tapi nggak taunya beribadahnya dengan pola dan caranya orang Hindu ya. Iya. Itu kan gaya yang mereka suka, tapi kalau ditanyain agamanya apa ya tetap nyebutin agamanya gitu kan, nggak bilang kalau dia melakukan ibadah hal yang seperti itu tapi itu jadi sebuah agamanya. Mungkin ya kalau beberapa orang itu pasti akan berpikir aneh gitu kan. Benar nggak? Karena kan dari tiap agamanya itu kan pasti ngajarinnya udah beda-beda kan. Iya. Nah, tapi kok ternyata bisa nyaman dengan itu dan dia melakukan itu pas ditanyain ternyata agamanya bukan itu gitu loh. Cuman karena nyaman, yang penting buat mereka ya, yang penting dia bisa menyatakan syukurnya itu kepada Sang Kuasa. Lebih dia merasakan merasakan satu rasa lewat apapun caranya ya, dia akan menemukan satu rasa itu dan dia bersyukur lewat itu. Iya. Ya lebih ke situ. Dan itu medianya caranya bisa macam-macam. Iya.
nggak. Saya untungnya kita Indonesia ya plural ya. Ya. Nah di sini pun kita agamanya banyak. Ya kan plural. Plural. Jadi ketika ngomong dan kita gini kompak. Gini, maksudnya kompak. Kenapa harus begini? Berkaitan, bertautan satu sama lain. Oke. Kalau gini pegel. Iya. Den, nah ini aku kadang manggil dia Den Maulana kayak gitu loh. Iya, biasa gitu kan? Iya. Nah, ya udah nggak apa-apa dengan gaya kita biasanya aja kan. Yang gue takutin kok manggil Den. Ya sana udah enggak. Nah, itu juga itu Den Dani. Bener nggak? Benar. Kadang ntar pas dia, hah? Den? Ya udah juga. Iya. Nah, tapi ini maksudnya karena kita ngomong ya emang kita kan gini ngomong ya sehari-hari ya, jadi sehari-hari aja. Dengan lagu yang sholawat ya, itu identik. Orang umumnya akan menganggap ini identik dengan religi, padahal aku tahu dirimu tuh enggak. Ya sisi pendalaman ke dalamnya tuh emang dalam. Oke. Kenapa nggak disingkat aja kedalaman? Oke. Pendalaman ke dalamnya itu dalam. Maksudnya untuk menemukan diri sendiri. Perjalanannya di situ. Ya, oke lanjut. Ya, oke. Nah, padahal aku tahu dari dulu sampai ke sekarang perjalanan tuh banyak. Tidak. Bukannya nggak. Aku mau bilang kamu religius nggak kesana. Kalau aku kenalnya tidak. Tapi kalau orang melihat kata sholawat dan aku sempat dengar musikmu tuh sedikit, walaupun nanti dimainin ya. Itu sebenarnya Maulana Jawi itu identik dengan lagunya identik, album, lagu dan musiknya akan identik dengan religi nggak sih? Itu nanti kembali ke penilaian umum ya. Terserah orang nilainya apa ya. Atau di single berikutnya akan mengusung tema yang sama. Mediumnya sama. Frekuensinya mungkin sama juga. Secara gaya bahasanya juga sama. Tapi substansinya mungkin agak berbeda. Oke. Iya. Tapi kalau aku misalkan melihatmu sebagai sebuah brand, apakah Maulana Jawi itu seorang apakah itu brand religi? Brand yang religius atau netral atau apa? Itu kembali lagi bebas ya? Sebenarnya ya. Tapi kalau secara pribadi intinya musik yang saya buat ataupun syair yang kita rangkai itu sebagai medium saya untuk mengekspresikan batin saja. Ya. Jadi nggak melulu lewat musik saja gitu. Dan tidak bicara agama ya? Kembali di lagi, iya. Yang orang mau melihatnya dari sisi mana? Oke. Karena aku melihatnya dari sisi netral. Kenapa sisi netral? Yang botak kepalanya. Bukan, karena netral itu bahasa artinya di Indonesia kan alam, dari sisi alam. Kalau di kamera NTRL. Salah. Maksudnya gini, aku lebih ngelihat Maulana itu perjalanan kalau udah kenal sebelumnya itu. Wow, oke. Tapi bangga dong, lu sebagai teman bangga dong. Kalau misalnya tiba-tiba ngeluarin single yang religi, menurut ya kalau dilihat dari istilah salawatnya ini kan, berarti kan identik dengan religi kan. Nah, harusnya lo sebagai teman bangga dong. Oke. Ini testimoni. Jadi kebanggaan tersendiri buat saya bahwa teman saya mengeluarkan album. Teman saya mengeluarkan sebuah single hasil perjalanannya dia dan pendalamannya. Saya doakan sukses. Amin. Tetap berjalan di pendalamannya dia yang sangat dalam itu dan tetap memberikan share-share yang terbaik buat Indonesia dan manusia-manusia yang ada di dunia ini. Mantap. Begitu.
Tapi Mau testimoni? kan diwakilkan. Udah, ntar jadi panjang. Oke. Tapi setelah keluar single ini, nggak single lah. Nanti ada satu lagu lagi. Oh, oke. Iya. Emang Ramadan Bisa ini diulang? akan jadi momen mungkin Bisa ya. diulang. Parahnya nggak bisa. Bisa diulang. Coba. Enggak versi gue. Mungkin setelah keluar single ini udah nggak single kan? Itu secara apa ya? Karena aku udah pernah dapat undangannya dan menghadiri. Oh. Otomatis tidak dong. Oke. Ya soalnya kan kenapa orang bilang single gitu loh kan padahal belum tentu dia single. Iya. Gitu Dan, loh. dan setelah lepas masa single, setelah masa lajang, begitu nikah kan nggak jadi album. Jadi di saat nikah pun jadi album. Foto. Iya. Yang itu lagi ditunggu-tungguin sama Mas Tio tuh belum jadi tuh. Masih diedit aja terus. Sampai fotoku juga nggak ada. Gimana? Toh, Mas. Padahal deket loh. Mas Tio ada di luar nggak? Mas Tio ada di luar nggak? Nggak ada. Enggak, fotografernya kan deket di sini. Yang jauh banget jalannya katanya. Ngomong Mas Tio, Dan Tio. Nah. Sampai undangan. Sampai album kan. Tapi kira-kira bakalan jadi satu album kah? Atau emang udah ada album? Album belum. Tapi lagu cukup banyak sih yang akan kita rilis juga. Oke, berarti kira-kira ada berapa lagu? Oke. Oh iya, Sudah ada. album foto kawinan udah jadi belum? Kawinan sopo? Iya kawinannya. Kawinanku. Ya kan nggak mungkin kawinanku nanya sama jenengan. Kawinan sopo kan cetok iya Parabi. Jenengan iya Parabi. Iya. Sampai ke situ karena sebelumnya bahas ini. Kan dia ngeluarin Udah jadi single. belum? Albumnya udah belum? Album belum lah. Belum jadi. Belum. Berarti fotoku juga belum ada. Ada. Masih di memory card. Tapi nanti jadi album kan? Insya Allah. Toh jadi album. Oke. Jadi album. Hah? Jadi foto. Alah. Dan Berarti nggak pasti itu sebuah album. Oke, Mas Tio. Dan baru keluar single. Kasih selamat dong, kasih selamat. Selamat buat singlenya. Udah. Pokoknya gue lagu ini bakal tersebar di segala penjuru. Amin. Ini sukanya nembak-nembak orang belum nyiapin apa-apa loh. Akhirnya terbata-bata ya. Akhirnya terbata-bata loh ngomongnya. Ya ora apa-apa wis pokoknya. Support terus. Dulur siji kuwi. Yang penting itu. Iya. Berarti kan teman-temannya semuanya dulur-dulure. Iya kalau itu pasti. Mensupport. Kalau itu pasti. Mensupport. Kita pun di sini juga selalu support. Sangat mensupport. Gitu, support banget. Oke. Tadi kan katanya habis single ini masih ada banyak lagu yang akan Benar. keluar gitu kan. Tapi emang by konsep emang single teruskah atau nanti akan dikompil menjadi satu album? Itu nanti belum tahu ya. Oh masih belum tahu. Tapi apa? Coraknya sama ya, pokoknya corak musiknya atau beda-beda ataukah? Ya ambiesnya sama tentunya. Ya. Tapi nantinya apakah? Ini cuma pertanyaan orang bodoh aja ya misalnya gitu loh dalam artian yang apakah nanti akan mengeluarkan sebuah single yang ya percintaan kah atau lagu-lagu yang cuma 3 kunci kah ya semudah itu yang gampang didengar sama orang atau gimana? Mungkin juga. Bisa jadi ya. Bisa jadi. Oke. Tuh jadi Ya. guys ditunggu lagu-lagu berikutnya. Iya. Jangan lupa kemarin kan
perdana singlenya itu ada di channel ya. Iya. Nah, disebutin aja channelnya gimana biar Iya. teman-teman kita di luar sana bisa. Channelnya di Langsung. Maulana Jawi, YouTube-nya Maulana Jawi. Ya. Sama Instagram Maulana Jawi official. Oke, Itu udah official. pakai W apa pakai U? W ya. Iya. Soalnya kemarin gue ngirim Abram pakai U salah, tapi itu keluar ya. Pakai P. Pakai P. Enggak. Oke. Tetap. Ya. Karena gue Oh, pakai W oh iya ya? pakai U gue ngirimnya. Padahal pakai W harusnya. Iya, tapi kan W itu double U. Hah? Mungkin lu U-nya kurang satu. Kalau misalnya Enggak. U-nya ada 2, mungkin gue bacanya W. Oh, oke. Ya bener nggak? Iya juga Iya, sih. kan? bisa. W itu W loh. Ya. Ada beberapa orang yang so bahasa Inggris bilang W-nya W. Padahal W. W. X, W, Z. Itu Y ya? Apa nih? Apa meneh? Iya, mau ditanya apa? Banyak. Ya udah tanya. Banyak kan diemnya nih masalah sekarang tentang sama temen tamunya. Enggak, justru gini. Gue terlalu banyak yang gue tonton dia. Mau nanya yang Ya. mananya? Ya kan, maksudnya di sini ini justru malah Oke, butuh oke. orang yang tahu Gini, banyak gini, supaya gini, teman-teman gini, di sana gini, tuh gini, jadi gini, tahu gini. juga. Aku tuh kenal kan dari sebelum prosesmu di sini ya. Iya. Dari zaman dulu ya, Banguntapan. Tempat tinggalnya dia dulu. Itu kan ini orang ini kreatif sekali gitu. Kreatif, dia sering improve, sering mencari, mendalami sesuatu sampai satu saat dia melihara kucing. Kucing. Dia punya kucing. Dia punya kucing, terus dikasih makan pakai ramuannya dia sendiri. Tempe sama telur kuning telur. Itu gimana ceritanya? Cerita dikit lah, boleh lah itu. Ngulik aja sih, ngulik ya. Oke. Ngulik lebih apa? Ngirit juga. Lebih ngirit. Tempe sama kuning telur. Iya. Iya. Ternyata kucing makan tempe tapi dengan apa? Kadar yang sesuai ya. Itu membuat apa? Tinjanya itu nggak lembek gitu. Oh, Oke. jadi ini apa kayak makanan kucing yang apa dry itu kan? Ya hitungannya kita kasih Dry food. pakan kucing yang dry foodnya itu kan tinjanya kan nggak kering. Apa maksudnya nggak Iya basah? kadang gitu. iya. Dan apa tempenya bagus buat bulunya apa gitu? Telurnya bagus Telurnya? buat bulu. Iya. Telur bagus buat bulu. Oke. Sebenarnya sama kayak manusia juga kalau apa itunya Itu basah itu untuk lebih pakai telur kuning tempe, telur. makan Tempe tempe, aja. malah. Oh. Nah, oke. jadi maksud aku gini loh. Aku tuh kenal Maulana tuh emang Suka dia makan tuh tempe? bukan. Oh bukan. Oke. Kreatif unik, Oke. unik, mencari cara sendiri atau berjalan kemana itu sosok yang aku kenal selama ini. Jadi gini kalau ngeliat Malik Maulana tuh kayak ini anak lagi ngapain lagi ya? Selalu itu muncul di kepala pikiranku. Ini anak lagi ngapain lagi ya? Tapi pernah mandiin kucingnya pakai rinso nggak? Oh enggak. Temanku ada. Oh ya. Oh iya. Jadi pernah aku bilang kan, jangan mandiin pakai rinso, ntar mati. Enggak, tenang aja. Mandiin tuh. Terus? Besoknya ketemu lagi sama gua tanyain, kucing lu gimana? Udah mati. Tuh kan, mandiin pakai rinso. Gua bilang gitu kan. Brand. Oh iya, nggak apa-apa lah. Orang juga kenalnya begitu, sama kayak bilang odol itu kan brand, gitu kan. Tuh kan mati, gue bilang juga apa? Jadi bukan karena rinsonya, Bram. Jadi habis dimandiin peras buat ngeringin, gitu. Akhirnya mati. Pakai itu sunlight malah nggak apa-apa. Oh, Dikit aja. Iya. Tapi bukannya malah kasihan ya? Enggak. Salad emang bisa buat buah soalnya. Iya. Kan ada kan yang buat buah kan? Iya, nggak maksud gue gini loh. Kucing itu di bulunya itu keringetnya dia yang akan menyalur ke bulunya itu kan mengandung minyak. Iya. Notabene untuk melindungi tubuhnya dari cairan.
Nah, sunlight kan menghilangkan minyak. Yang artinya kan dia bisa kedinginan kapanpun di saat habis dimandiin. Tapi itu. minyak berlebih itu jadi daki. Iya, banyak kutu ntar. Banyak kutu, makanya Justru pakainya minyak dikit. berlebih itu jadi jerawat. Tanya sama orang yang jerawatan. Kucing nggak jerawatan. Nah, berarti kan minyaknya nggak berlebih. Kucing kutuan. Nah, kucing kutuan. kutuan. Nah, sunlight itu ngilangin kutu itu. Oh. Sunlight ngilangin kutunya. Di kebutuhan tertentu pakai sunlight, oke. Jadi buat teman-teman di sana yang rambutnya kutuan, keramas pakai sunlight. Dikit. Cewek banyak. Langsung disclaimer ayo. Tapi ada loh. Obat keramas manusia yang ternyata efektif karena itu obat keramas binatang untuk kutu khusus. Oh. Gitu loh, ada yang efektif kayak gitu, yang katanya sampo kuda itu. Wah, udah nggak terasa nih 39 menit. Gila. Ikan banget ya. Sosokan ngeliat jam, padahal dikasih tahu. Nih kebiasaan nih kayak gini. Kebiasaan. Tapi lengkap loh hari ini tulisannya menit loh. Oh iya. Yang Soalnya biasa sebelumnya mereka mau ngetik menit, nulis menit, tapi nggak cukup space-nya, jadi cuma men. Ya. 36 men gitu kan. Padahal sebenarnya menit itu kalau disingkatnya itu MNT kan bukan, bisa ya. bukan MN. Aduh. Kelakuan. NTRL lu. Ini buat kan abis ini nyanyi ya, tetap nyanyi ya bareng dua Den ini. Iya, Maulana dan Dendanski akan nemenin. Nah, tapi itu bukan nama bandnya ya. betul, Bukan nama grupnya. Sebelum itu, nyanyi, kira-kira dari single ini, dari keluar rilisnya single ini, monggo Mas Maulana apa yang mau disampaikan? Iya. Apa yang perlu disampaikan? Silakan. Semoga dengan rilisnya single Al-Fatih ini bisa menjadi medium untuk belajar tentang lebih kepada ketenangan hati, belajar mengenal diri, belajar intinya mengenal diri. Mengenal diri ya. Iya. Mudah-mudahan bisa membukakan segala sesuatu yang ingin kita ketahui atau sesuatu yang terkunci. Karena aku tahu sedikit tentang ada lirik di Al-Fatih ini. Membuka apa yang terkunci, menutup yang dahulu. Telah lalu ya. Oke. Keren ya. Tuh. Keren ya. Berarti kalau gua pulang ternyata kunci gua ketinggalan di tempat lain. Setel Al-Fatih. Kebuka. Salah ya? Nggak gitu konsepnya. Oke. Jadi lupa gua mau ngomong apa? Oke, maksudnya kita support terus untuk Maulana juga di sini. Sukses rilis albumnya ini, rilis singlenya, dan kedepannya juga pasti ada single-single lain untuk dimunculkan. Tetap menjadi bagian perjalanan Maulana yang super kreatif dan unik ini kalau buat aku ya. Karena caranya nggak pernah biasa dia. Oke. Jadi unik ya. Unik, selalu unik. Dan ya itu bagian kata-kata tadi itu bagian dari liriknya yang ada di situ. Penasaran nggak? Banget. Dan itu penasaran dengernya nggak? Iya. Langsung kita suruh kita ini. Ngomong dulu dong. Ngomong apa? Ya, suruh subscribe ke kita, terus ke Mas Maulana. Oke, silakan. Ya, dilempar lagi. Oke, buat teman-teman di sana. Seperti biasa aja lupa subscribe kita, ya kan? Terus follow IG, terus Spotify, terus
Ya semuanya lah, cari aja di semua sosial media kita. Iya. Beda tahun kalau ada ya udah, berarti kita ada di situ. Dan Ya kali kan? ini nggak cuma kita, juga follow untuk Maulana Jawi, untuk IG, pokoknya channel. subscribe juga. Nah, nanti akan ada channelnya. semua, ada keterangannya ada di Biar sekalian kayaknya tahu. gitu ya. Ya nanti dibuatin. Buatin, pokoknya ada di situ ya. Pokoknya ada. Oke, tanpa berpanjang-panjang waktu, kita tampilkan saja. Dalam hitungan 3. Enggak pakai kayak gitu. Enggak pakai kayak gitu. Sholli ala Sayyidina Muhammadin Al-Fatihi lima ukhliq wal khatimi lima sabaq nasiri haqi bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala. Engkaulah pembuka apa yang terkunci. Engkaulah penutup apa yang telah lalu. Engkaulah sang pembela yang hak dengan yang hak. Engkau memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Siratikal mustaqim. Iswa' lana, lana, lana. Iswa' lana ya habibana. Laka syafa'ah ya Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin Al-Fatihi lima ukhliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqi bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim qadrihi wa miqdarihil azim.
Oke, Mas Maulana, aku barusan udah lihat live-mu, oke sekali. Jih. Terima kasih itu, wah aku tuh tersentuh deh sama Oh live. iya. Alhamdulillah. Terasa. Sama ini, aku udah lihat klipmu ya. Iya. Itu penggambarannya kan banyak di alam tuh ya, alam Alam. terbuka, terus ada sungai-sungai di situ. Iya, iya. Terus itu sampai menjelang maghrib, terus malam tuh ada kayak wayang gitu, tapi kayak orang beneran tuh di baliknya itu. Iya, orang beneran. Itu di mana itu, Mas? Bikinnya di Itu mana? lokasinya di Cisarua. Kemarin di Cisarua. Ah. Iya. Oke. Iya. Itu menggambarkan apa? Wah, antara kayak manusia jadi wayang, terus ada alam lah, ada apa? Ya mengambil hampir seperti apa wayang ya. Kalau wayang itu kan zaman dulu orang lihat kan di baliknya, di balik wayangnya, bayangannya gitu. Betul. Ya mengambil medium itu aja. Kan tuh selap-selapan sama yang waktu yang penggambilan di alam terbuka, terus wayang itu menarik sekali tuh buat aku, kayak konsepnya ini anyar ini. Ya itu ide kreatif dari namanya One Seven kebetulan. Oh, oke. Iya. Iya siapa nih di balik semua kreatifnya, siapa nih di balik ide Jadi kreatif saya ini? kebetulan Melibatkan siapa saja? sudah 1 bulan ini di Jakarta. Lalu berproses bersama One Seven Audiovisual gitu. Dan saya masuk ke dalam manajemen One Seven Audiovisual. Oh, jadi untuk Maulana Jawi masuk di dalam manajemen One Seven dari Audiovisual. visual. Oke. Semua tim kreatifnya dari One Seven. Oke. Termasuk produsernya juga. Ada saudara kita, Kang Mas Julhamdani. Kang Mas Iya. Zulhamdani, oh teman saya itu, Oh, iya. itu kawan juga. Terus apa ya? Aku masih terkesan sama video klipnya, karena gini, kayak kok bisa sih menangkap sisi alam yang seperti itu, bisa tertangkap tuh gimana kolaborasinya antara Maulana Jawi gitu loh, dengan background alam seperti itu. Kan bukan hal yang mudah Mas menangkap dalam kamera itu. Teknis ya, ini ngomongin teknis ya. Teknis. Itu pilihan tempat yang luar biasa Mas. Iya. Luar biasa. Ini orang-orang kreatifnya beneran kreatif ya? Beneran serius, di situ beneran kreatif. One Seven. Wih. Oke, Sesuai dengan kesukaan saya. apa itu? Alam-alam. Alam-alam. Saya dong. Ya udah, makanya sesuai dengan kesukaannya Maulana, Jawi adalah saya. Dan semua. Oke, Mas Maulana, terima kasih, sukses untuk singlenya. Jalan terus, perjalanannya masih panjang sepertinya. Amin. Ya, pendalamannya semakin dalam. Makanya Amin. aku sebagai teman lamamu support lah. Amin, terima kasih. Saya juga mengucapkan terima kasih untuk Mas Alam dan tim Mas Tio Enterprise Studio dan channel apa? Beda tahu. Beda Tahu. Dan ada Mas Abram, mana sih dia, mungkin dia lagi makan biasanya dia jam segini. Selesai gini langsung makan biasanya. Iya, Udah biar aja lah nanti aja. siap. Nanti tak sampein tetap sama Abram. Ya. Nah, di sini juga ada teman-teman yang support sini semua. Pokoknya kita semua support. Dan jangan kapok-kapok, kita akan kolaborasi untuk berkarya, Mas. Amin. Oke. Matur suwun. Siap. Saya yang matur suwun. Sami-sami. Terus aku tuh kemarin baru ini. Kita so sweet dulu ya, boleh? Boleh dong. So sweet. Salaman maksudnya.